Oke. Masih. Kalau ijazah waktu itu harganya antara 8 juta sampai 11 juta lah. Kalau Di Pasar Pramuka itu? Pasar Pramuka. Semua yang ada di Pasar Pramuka melakukan kegiatan dokumen palsu. Semua. Oke. Tadi disebutkan di sini bahwa Pak Betor ini buktinya lemah. Nggak bisa jadikan bukti ketika kasus hukum. Artinya malah justru di sini Pak Betor yang kemudian bisa jadi korban karena bisa justru malah dilaporkan. Oke, Pak Betor ada pembelaan soal itu. Pakai itu Pak, ini Pak. Enggak, kalau memang ada yang mau lapor. Pak Betor merasa bahwa itu buktinya kuat. Kalau enggak terbit itu, enggak keluar namanya ijazah itu. Maksudnya? Lah, itu saya kira itu bagus ya. Kita aminkan saja, mudah-mudahan besok sudah ada pelapornya. Karena kan Jadi Bapak yang minta dilaporkan. Yang Karena begini, Bung Aiman, ya. Bang Aiman begini. Borgol kemarin bawa Borgol juga perlu dilaporkan itu. Kenapa harus dilaporkan beliau ya? Karena untuk membuktikan kebenarannya, apakah itu hoaks atau tidak, harus dilaporkan Pak. Nanti kan Bapak tinggal membuktikan gitu loh. Apakah tuduhan-tuduhan selama ini kepada Wibowo dan kawan-kawan itu benar. Itulah namanya 90% tadi sudah dijawab benar sama Pak Widodo. Dia tidak ada Bukan bilang jawaban benar Bang Beto. Dia tidak mau menanggapi Bapak. Dia hanya menjawab berdasarkan yang Kita dengarkan Bang Rismon. Gini. Gitu loh. Sebelum Bang Rismon. Kasih Bang Rismon dulu. Kasih Bang Rismon dulu. Wibowanya seperti itu Pak. Jadi hari ini jangan menyimpulkan. Mas Fitra, Ya. kita menghormati hari ini tuh ulang tahun ke-79 Ya, Polri, Om. ya kan, Bayangkara. Ya. Jadi artinya bagus kalau Bang Fitra tadi setuju untuk lapor. Saya setuju. Dengan melapor ke polisi, bukan hanya Bang Betor, semua yang disebut tuh dilaporin. Pak Widodo dilaporkan, ya kan? Denis dipanggil. Jadi begini. Iya, harus semua. Ini ngawur, bukan. Terus karena bukan. Prof. Aiman dilaporkan. Bang Kalau Beto enggak, itu enggak menyebut imbang. nama langsung. Persoalannya kan begitu. Iya, Beliau harus. sudah menyebutkan Widodo. Iya. Nah, Widodo sudah membantah itu. Bantah di kepolisian, jadi di BAP. Prasetyo Edi sudah membantah Oke. itu. Baik, Karena sekarang- saya dapat informasi. Oke, saya dulu akan ada laporan ngomong. polisi Bro. terhadap Betor. Stop dulu, yuk. Ya ini Pradi bersatu ini kan gitu. Nanti Itu nih. saya dengar tadi Jangan Bung Rismon diuji. bilang bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Betor ini kuat. Saya ingin mendengarkan. Ya Bung sangat Rismon. kuat ya. Sangat kuat bahkan. Ya, saya berikan sejumlah indikator. Oke. Pertama, ini adalah presiden atau mantan presiden satu-satunya di dunia yang tidak berani menampilkan ijazahnya. Nggak ada satupun di dunia. Yang kedua, indikator kedua adalah Dirtipidum hanya berani menampilkan versi digital, bukan versi analog. Versi digital itu pun dari ijazah fotokopi. Coba bayangkan, seorang Dirtipidum kepolisian tidak berani menunjukkan, memegang ijazah Jokowi yang katanya asli, otentik, atau identik. Berikutnya, ya, kalau kita analisa ya dari versi digital yang diupload oleh saudara Dian Sandi, itu memang sangat berbeda dengan apa yang diupload oleh Fronojiwo. Yang berbeda itu adalah blankonya itu sangat berbeda. Kita sudah melakukan analisa ya posisi dari huruf, sejumlah huruf relatif terhadap logo dari UGM sebagai watermarks. Itu logo UGM itu sebagai watermarks. Jadi kalau bergeser maka blankonya pasti berbeda. Ya, perbedaan yang kedua adalah bahwa di ijazah Fronojiwo itu ada tulisan banyak itu sebagai watermarks, yaitu UGM berulang. Berulang dia, UGM. Dan itu sangat kentara. Ya, tidak semi transparan atau bahkan hampir hilang dari apa yang di ijazah Joko Widodo yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Itu indikasi yang kuat, ya. Baru indikasi-indikasi lain. Jurusan teknologi, kayu itu kan orang sangat konyol ya. Orang yang pernah kuliah sampai jurusannya saja tidak tahu, tidak hafal atau tidak pernah mengetahui bahwa jurusan teknologi kayu itu gak pernah ada. Tapi apa kaitannya dengan pernyataan Pak Betor yang Anda katakan bahwa Pak Betor ini kuat? Apa kaitan dengan bukti-bukti yang Anda sebutkan tadi? Loh, begini Pak. Kalau kami itu sebagai peneliti itu kan menunjukkan ya secara ilmiah bahwa ya apa yang diupload oleh saudara Sandi Utama itu palsu. Yang kedua, lembar pengesahan skripsi yang sangat modern tersebut itu tidak pernah ada di dunia tahun 1985. Premis saya adalah
skripsi palsu tak akan pernah menghasilkan ijazah yang asli. Jawaban kami jelas, palsu. Nah pertanyaannya kemudian, di mana dipalsukan itu ijazah dan siapa yang memalsukan? Itu yang dikatakan Pak Betor, petunjuk. Kami selesai tugas kami, itu palsu. Dalam fake document analysis jelas itu hasilnya palsu. Gitu. Anak-anak semester, bentar Bang. Usman, itu beliau ini katanya-katanya. Bentar. Informasi bukan dia yang ketahui. Tapi Anda kalau tadi dia ngomong langsung- 10 menit saya dengar. Iya, saya paham. Jadi, Artinya, dari ya. sudut pandang hukum juga berbeda dengan penelitian. Anda kan bukan latar belakang hukum. Ya dan makanya penelitian. saya bilang tugas peneliti adalah Ya. menentukan palsu, fake, otentik. Oke, kami dapatkan fake. Bukan, Anda Pertanyaan melakukan selanjutnya, penelitian di digital, mana dan Pak, siapa bukan yang asli. memalsukan itu? Nah, Pak, disitulah Pak kepolisian Rismon. harusnya. Nah, pertanyaan saya begini. Ini buzzer ini, Ijazah biar saya itu nggak bisa ngomong. Bukan buzzer saya, halo. Ya, nanti besok dibilang pula termul kita gitu loh. Kita nggak ada relawan di Ini sini. udah banyak jadi Kita korban ini netizen. Pengacara mawar. Beliau pengacara mawar, pengacara kita- mawar. Ya kita harus berbicara juga sesuai dengan konteks hukum di sini. Artinya yang disampaikan oleh Pak Betor Ya itu nanti adalah saya testimoni di auditum. temuan-temuan saya dulu biar Iya, masyarakat temuan tahu ilmiah Anda kalau itu hukum udah banyak adalah temuan gitu loh. digital, Pak. Jadi kalau memang mau meneliti itu yang saudara teliti itu adalah digital, bukan aslinya. Persoalannya di situ. Oke, karena ada Enggak. orang hukum, praktisi Pak. hukum, saya persilakan perkenalkan nama Anda dulu, Pak. Langsung, silakan. Halo. Itu kan jadi putus informasi saya Enggak, malah soal- nggak dapat. Nanti saya beri Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Menarik Apa yang sekali. disampaikan Pak Betor ini Ya, itu kuat atau tidak secara hukum? secara hukum harus masih dicari penguatan itu. Oke. Namun kalau tadi ada bahasa yang akan disampaikan bisa dilaporkan konteksnya, pelapor itu harus memiliki legal standing. Kalau sekedar melaporkan yang tidak memiliki legal standing dalam versi misalnya delik aduan absolut, ya nggak bisa. Oke, Anda praktisi hukum? Iya, saya lawyernya Roy Suryo, Ya. Bang Roy juga, Bang Rismon juga. Bukan, Jadi gini, jangan dipotong konteksnya dulu. begini, Pak. Enggak begini. Iya, Jangan silakan. dipotong ya. Adinda kami ini jangan dipotong. Jadi biarkan. Bukan, kita tidak bicara adinda-adindan di Bukan, sini. oke. Kita berbicara Pitra. masalah legal Begini, standing. Pitra. Karena kan di sini namanya itu Iya, disebut wibowo. tahu. Dibilang ikut Bukan. serta dalam ijazah palsu. Enggak, jangan dipotong. Itu Kalau nama kita baik bicara, bagi dia gitu Anda loh. membiasakan setiap orang Bukan, berbicara bukan main masalah potong. itu, biar ini diluruskan Dengarkan, juga. ada host. Ya kan? Hostnya Karena ini apa? menjelaskan. Agar tidak menimbulkan Jadi ada sesuatu etika bertikai, gitu loh. Ada Kita etika berbicara yang harus etikanya. dilakukan. Anda menyampaikan ada yang etika, tidak- Anda ini kan lawyer, ini kita kan lawyer. konteksnya Pakai wibowo. etika, jangan pakai Bukan, kita potong. konteksnya Gitu loh. wibowo. Iya, Wibowo tahu. bilang tidak Ya benar. dengarkan apa Dan itu pertanyaan. tidak terlibat dalam Anda itu, gitu bukan loh. host, yang Gitu host loh, adalah bukan masalah Aiman. host atau tidak Ayo, hostnya. Gimana Iya, sih? iya. Anda ini. Oke. Oke. Jadi itu dia. Delik aduan absolut adalah korban langsung yang bisa melaporkan. Oke. Misalnya seperti Betor membongkar soal ini. Pak Siapa Widodo yang bisa dirugikan? melaporkan misalnya. Loh, silakan, nggak Tapi apa-apa. Bang Mitra nggak bisa Ya melaporkan. nggak boleh dong. Ada apa mau melaporkan? Oke. Misalnya seperti halnya sekarang yang kita tangani ada 4 laporan di Polres. Apa sih yang dilaporkan itu? 160 misalnya nih, maaf ini. Penghasutan apa itu gitu loh. Saya kira ini aja dulu. Apa yang saya sampaikan dalam konteks hukum kita bicara gitu Oke, ya. baik. Terima kasih. Terima kasih. Satu Terima kasih, dambung. Pak Sam. Saya lanjutkan. Ya lanjutkan dulu, jangan Sedikit. lanjutkan. Nanti Pak Rajasa Anda mau ngomong Ya. sedikit aja. Nanti saya berikan kesempatan di live. Silakan. Silakan. Saya Pak. bicara ini ya menyuarakan suara rakyat ya. Tidak ada kepentingan dengan partai politik tertentu, ya kan, atau politisi, atau kepentingan hukum tertentu. Karena saya yakin di sini kayaknya nggak ada hukum. Di sini maksudnya mana, Pak? Di negara ini nggak ada hukum gitu. Jadi begini. Hukum ada dong, Pak. Kan undang-undang. Ada. Tinggal bagaimana pelaksanaannya. Nah, iya itu dia. Ada tapi nggak ada. Oke. Ada tapi nggak ada. Makanya jadi ribut begini gitu loh Pak. Jadi kalau saya mau dilaporkan, laporkannya dulu sebelum saya ngomong nih ya. Ya kan? Jadi saya ingin menjelaskan apa yang disampaikan Pak Betor. Awalnya saya tidak terlalu tertarik dengan masalah ijazah ini, tapi ketika Pak Betor mengatakan bahwa ini diselesaikan di Pasar Pramuka, ya kan? Kemudian saya teringat pada masa lalu. Dulu waktu saya masih jadi mata-mata, saya juga menikmati produk-produk Pasar Pramuka.
Contoh seperti misalnya saya harus masuk ke tempat tertentu, saya harus gunakan ID card, saya bikin di situ. Jadi saya tahu persis. ID card apa aja tuh ya? Mau jadi wartawan, Pak? Jadi wartawan? Apa aja. Kita ada kegiatan tertentu misalnya kan, kita masuk harus pakai ID card, kita buat ID card di situ. Oke. Bahkan saya pernah lihat di depan mata kepala saya, visa Amerika dibuat dan lolos. Dan lolos? Lolos. Sampai Amerika? Iya, saya ada orang masih. Masih ada. Kalau ijazah waktu itu harganya antara 8 juta sampai 11 juta lah. Kalau Di Pasar Pramuka itu? Pasar Pramuka. Semua yang ada di Pasar Pramuka melakukan kegiatan dokumen palsu. Semua. Sampai tahun berapa itu, Pak? Ya, Sampai tahun- kebakaran. Sampai kebakaran, oke. Sampai kebakaran gitu loh. Jadi ketika Pak Betor bicara soal Pasar Pramuka, jadi saya teringat masa lalu. Kemudian saya langsung mendatangi teman-teman dulu ya kan, yang ada di Pasar Pramuka. Dan ternyata muncul nama Pak Paiman. Dia punya kios di situ, pertama di depan kemudian pindah ke belakang. Dan itu diakui sama beberapa orang yang ada di situ bahwa itu sampai tahun 2017. Nah, saya memberi apresiasi yang tinggi kepada Pak Paiman setelah dia mengakui bahwa iya dia punya kios di sana. Cuman yang jadi masalah buat saya ya ketika timeline itu dibatasi sampai 2002. Saya masih punya bukti Pak Paiman masih ada di sana sampai 2010 masih. Anda punya bukti? Iya. Ada. Di sana tuh maksudnya dia pegang toko, apa namanya? Dia masih punya toko, punya kios. Semua namanya kiosnya sama Pak, kios pencetakan dan penjilitan skripsi. 2010 Mas Roy, dari 2010 berarti? Iya, artinya begini, sampai 2017 masih di sana gitu loh ya. Cuman ada bukti-bukti untuk yang menyatakan bahwa Pak Paiman 2010 juga masih di sana gitu loh Pak. Paham apa maksud saya Pak? Iya, iya. Nah, kemudian yang jadi masalah ketika Pak Paiman menyatakan bahwa dia sampai 2002 di sana. Ini kan tentunya kan ada sesuatu nih, ya kan? Mengaku ke Mas Roy sampai 2002, betul ya? Enggak, itu saya dibuat cuma sampai 2002. Ada di dalam, berarti di satu dalam udah pernyataannya bohong, ya? ada dalam pernyataannya ada juga. Jadi awalnya saya tidak pernah terlalu menyangkutkan Pak Iman dengan ijazah. Tapi ketika dia menyatakan itu, oh ini ada sesuatu nih rupanya. Apalagi ketika Pak Paiman berharap untuk bisa dikonfirmasi dengan orang-orang di sana atas nama Sungkono dengan Ibu Kana. Sungkono itu kerja tempat dia Pak. Ibu Kana itu istrinya Sungkono. Kan nggak fair gitu loh. Maksudnya jadi nggak fair. Ini supaya adil karena nanti harus dijawab oleh orang yang berhubungan langsung dengan Pak Paiman nanti, Bung Andi Azwan. Iya. Jadi nggak fair. Saya ada fotonya. Ini pada saat dia melaksanakan acara halal bihalal. Saya udah kirim ke iNews, bisa tampilin Dan nggak ini ada fotonya? namanya Sungkono, ada namanya Ibu Kana. Halal bihalal, boleh nanti tampilkan ya. Ada. Kita produser tampilkan. Itu yang saya Prof Paiman itu sekali lagi ya nggak benar lah atau bohong kalau dia nggak pernah kontak dengan orang-orang sana lagi. Ini foto ini Mei 2025 Mas. Halal bihalal siapa ini? Paiman. Dengan? Prof Paiman dengan orang-orang di ini Pasar Pramuka. Nah itu. Oke, ini tahun 2025. 1 Mei 2025 tuh. Oke, iya. Lanjut Pak Lazaro. Ya, yang membuat saya akhirnya menaruh kecurigaan ya dengan pernyataan-pernyataan Pak Paiman. Ini Pak Paiman yang tengah ya? Yang atas. Oke. Ya, yang tengah itu Pak. Iya, oke. Nah, atas dasar investigasi dan kemudian verifikasi silang saya di sana ya kan menyatakan bahwa Pak Paiman ada yang tidak terbuka dari diri Pak Paiman mengenai keberadaan dia di sana gitu loh Pak. Ini yang membuat saya keberatan gitu loh. Kenapa Pak Paiman harus menutupi gitu ya batas waktu dia ada di sana gitu. Apakah ada kaitan dengan 2012 yang diduga terjadi pencetakan ijazah palsu gitu loh. Jadi kalau soal dokumen palsu Pak 99% mirip di sana. Saya bisa buktikan. Apapun itu? Iya. Termasuk ijazah? Iya. Bahkan visa Amerika tadi Anda katakan kalau bisa KTP tembus aja ke Pak, Amerika. KTP orang Cina dibikin di sana 50.000 cuma. Visa Amerika Anda bisa pastikan itu tembus? Iya. Anda yakin itu? Iya, orang yang bikin saya masih ada sekarang. Masih ada. Tahun berapa itu? Apa? Masih ingat Pak tahun berapa? Iya waktu itu saya lupa tahun. Tapi orang yang bikin masih ada dan saya lihat. Visa Amerika? Iya. Luar biasa. Silakan Bung Andi. Ya terima kasih Bang Iman. Izin Kanda Tan Sri Chan ini kebetulan satu dengan kakak saya Letnan Jenderal Saripudin Tipo di Aceh. Oke. Ya, dia anak buah dari kakak saya. Jadi saya katakan begini, apa yang dikatakan kan hanya menyebut Sungkono. Saya flashback 97 sampai 2002.
Profesor Dr. Paiman membeli kios, 3 kios dari Alung sama Ibu Reri. 97. Di depan. Kemudian 2002 pindah ke belakang. Ya. Ketika dia diangkat ya sebagai kaprodi ya di Mustopo Beragama, dia jual kios belakang itu, dia beli untuk rumah makan Padang di Kemayoran. Betul kan? Memang betul. Saya katakan apa yang betul, saya katakan betul. Ya. Kemudian di sana yang namanya Pak Sungkono yang dia beli kiosnya itu yang di belakang itu memang bekerja untuk Pak Profesor Dr. Paiman. Kalau mau mengecek siapa-siapa saja sih yang di sana berinteraksi dengan Pak Paiman, itu saya sebut namanya di sini. Haji Soleh, ya, Sungkono, Ustadz Anton, Hartono, Haji Mukmin, tanyakan ke beliau. Mereka masih ada di sana. Memang pindah karena belakang kebakaran. Ya, tanya mereka di sana, apakah nggak boleh? Ya. Kaitan ke foto tadi, kaitan 2025. Ini kan yang namanya kita bersilaturahmi. Betul kan? Sama lah kalau kita mau reuni. Ya kan, setiap ada momen-momen terbaik ya dalam kegiatan itu pasti ada. Kita bertemu, ya kita silaturahmi. Sebelum ini Bapak tahu nggak reuni terakhir kapan? Saya tidak bisa bicara reuni terakhir. Saya tidak tanya untuk masalah reuni terakhir. Gak pernah reuni, tahu-tahu reuni. Loh, ada masalahnya apa? Kecurigaannya apa? Ini kan kecurigaannya apa? Mei itu ketika Prof. Paiman itu beberapa hari kemudian WA saya, Mei itu udah mulai rame nih. Soal ijazah palsu. Ya. Oke. Udahlah kalau itu. Jadi nggak pernah ketemu, tiba-tiba ngumpulin bulan Mei itu kecurigaannya. Ya. Kalau kita bicara itu, ya, Bang Roy kan tahu bersahabat kan, benar kan? Bang Roy, saya nggak mau ungkap di sini, Bang Roy. Kalau nggak pernah ketemu terus tiba-tiba ngumpulin dan beberapa orang, Pak Andi, saya kemarin ke Pasar Pramuka, ya, minggu yang lalu, saya mendapatkan banyak cerita yang belum saatnya untuk dibuka, tapi sudah ada videonya juga. Oke, diantaranya apa? Boleh dong. Ada persekutuan, ada kemudian bisik-bisik untuk menutupi sesuatu. Nah ini nggak fair. Clear. Saya sebutkan semua. Apakah di sini ada? Ada nama-nama yang di sini. Ya, ada nama orang lain. Ada kontak. Kan begitu caranya, Bang Roy. Ya kan? Kalau saya Bang Roy ya misal Bang Roy ini teman saya, teman akrab saya, ada kejadian seperti ini. Pak Paiman ini orangnya ya baik hati. Ya, dan dia itu tidak mau melihat ya teman-temannya ini menderita. Untuk kasus-kasus apapun kasusnya itu. Mungkin dia akan memberikan itu persepsi dari Bang Roy itu mungkin salah. Mas Eman, biar jangan persepsi. Kan begitu. Saya ngomong dikit ya. Oke, setelah jeda kami akan segera kembali tetap bersama kami di Radio Suara. Nanti saya berikan kesempatan pada Bang Rismon.